Bismillahirrohmanirrohim. Kalau kita bicara tentang perempuan yang paling dekat di hati Rasulullah, salah satu nama yang paling bersinar adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dia adalah putri bungsu Nabi Muhammad dan Khadijah yang tumbuh bukan di tengah kemewahan, melainkan di tengah perjuangan dakwah yang sangat berat. Sejak kecil ia menyaksikan ayahnya disakiti, dihina, dan menghadapi pengorbanan besar. Tapi justru dari situlah Allah membentuknya menjadi perempuan dengan iman setinggi gunung dan hati selembut sutra. Pernah dalam sebuah riwayat, saat Rasulullah dilempari kotoran oleh kaum Quraisy di dekat Ka'bah, Fatimah kecil datang sambil menangis. Ia membersihkan tubuh ayahnya dengan tangan kecilnya, lalu mendoakannya dengan penuh cinta. Sejak saat itu, Rasulullah memberinya gelar yang sangat istimewa, Ummu Abiha, yang artinya ibunya sang ayah. Bukan karena ia lebih tua, tapi karena kasih sayang dan pembelaannya kepada Nabi melebihi usianya. Ketika dewasa, ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan mereka sangat sederhana. Fatimah menggiling gandum sendiri, mengangkat air, dan menyapu rumah sampai tangannya melepuh. Suatu hari, ia datang kepada ayahnya, berharap bisa diberi seorang pembantu. Tapi Rasulullah dengan penuh kelembutan mengajarkan sesuatu yang jauh lebih baik, bertasbih 33 kali, bertemid 33 kali, dan bertakbir 34 kali sebelum tidur. Di zikir ini kemudian dikenal sebagai tasbih Fatimah, amalan yang menjadi sumber kekuatan bagi jutaan muslim hingga hari ini. Subhanallah, Rasulullah tidak mewariskan pembantu, tapi mewariskan ketenangan jiwa. Kedermawanan Fatimah juga luar biasa. Dalam sebuah kisah yang masyhur, ia, Ali, Hasan, dan Husain sedang berpuasa. Ketika waktu berbuka tiba, datang seorang miskin meminta makanan. Mereka memberikan jatah berbuka mereka, lalu datang lagi anak yatim, mereka berikan lagi. Terakhir datang seorang tawanan, dan mereka kembali memberikan sisa makanan mereka, sampai akhirnya mereka berbuka hanya dengan air. Keikhlasan keluarga mulia ini dipuji langsung oleh Allah dalam surah Al-Insan. Ini membuktikan bahwa kemuliaan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Rasulullah sangat memuliakan Fatimah. Setiap kali Fatimah datang, Nabi akan berdiri menyambutnya, mencium keningnya, dan mendudukkannya di tempat beliau. Rasulullah bahkan bersabda, "Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakitinya, berarti menyakitiku." Beliau juga menjamin, Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga. Bayangkan, ini adalah jaminan kehormatan tertinggi dari lisan Nabi sendiri. Ujian terberat datang di akhir hidup Rasulullah. Menjelang wafatnya, Nabi berbisik kepada Fatimah. Awalnya ia menangis, lalu ia tersenyum. Ketika ditanya, Fatimah menjelaskan, ia menangis karena ayahnya akan wafat, tapi ia tersenyum karena Rasulullah memberinya kabar gembira bahwa ia akan menjadi anggota keluarga pertama yang menyusul beliau di surga. Dan benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun kembali kepada Allah dalam usia yang sangat muda, sekitar 29 tahun. Hidupnya singkat, tapi warisannya abadi. Doa, ilmu, keteguhan, dan dizik. Dari Fatimah kita belajar bahwa cinta sejati adalah yang menguatkan iman, bukan menuntut kemewahan. Kita belajar bahwa perempuan mulia itu diukur dari pengabdiannya, bukan dari siapa yang melayaninya. Dan kita belajar bahwa dizikir adalah sumber tenaga saat dunia terasa begitu berat. Semoga Allah memuliakan para perempuan dan ibu di zaman ini dengan cahaya iman seperti Fatimah, dan semoga kita semua dikumpulkan bersamanya di surga kelak. Amin
Ya Robbal Alamin, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.